Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 5 yaitu makroekonomi, kegagalan dan eksternalitas. Ini merupakan output dari tugas besar ekonomi wilayah dan kota. Tugas ini dikerjakan oleh kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Rifki Febriandani dengan NPM 10070319091, Muhammad Fahrija dengan NPM 10030319101, Muhammad Alfan Alfansyah Zidan dengan NPM 10070319110, dan saya sendiri Abil Fidan Nazari Jabrail dengan NPM 10070311998. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang teori ekonomi. Teori ekonomi yang ada pada hari ini merupakan perkembangan dari pemikiran ekonom terdahulu. Nah, pemikiran ekonom terdahulu ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ahli ekonomi sekarang melalui sejarah untuk memasukkan masalah keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan. Terdapat banyak contoh sejarah teori ekonomi. Yang pertama ada Leonid Kantorovich. Beliau ini yang mengusulkan tentang program linier sebagai alat untuk alokasi sumber daya yang optimal. Kemudian ada Richard Stone yang mengembangkan sistem akuntansi nasional yang menyatakan bahwa model ini dapat melacak kegiatan ekonomi dalam skala nasional dan internasional pada tahun 1984. Lalu yang ketiga ada Amartya Sen. Amartya Sen ini bekerja pada masalah kemiskinan yang menawarkan sebuah perspektif yang dikenal sebagai development as freedom, yang mengutamakan kebebasan sebagai tujuan dan instrumen pembangunan. Lalu ada Daniel Kahneman yang mengeksplorasi defisiensi psikologis perilaku rasional dan pengambil keputusan. Yang kelima ada Elinor Ostrom yang mengeksplorasi masalah tata kelola ekonomi commons. Lalu yang keenam ada Arthur Pigou yang mengembangkan ide perpajakan lingkungan yang menyatakan ketika konsumen atau perusahaan tidak menghadapi biaya sosial sebenarnya, maka hasil pasar tidak efisien. Lalu ada Ronald Coase yang merumuskan beberapa solusi kelembagaan untuk masalah biaya sosial, yang berpendapat bahwa jika hidup di dunia tanpa biaya transaksi, maka orang akan melakukan tawar-menawar satu sama lain untuk menghasilkan distribusi sumber daya yang paling efisien, terlepas dari alokasi awal. Lalu ada Gunnar Myrdal yang mengeksplorasi keterkaitan antara fenomena ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Beliau menyatakan bahwa apabila suatu wilayah tertentu di sebuah negara mulai tumbuh dan berkembang, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan manusia, modal, infrastruktur, dan lainnya masuk ke dalam pusat pertumbuhan. Nama saya Rifki, saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas. Eksternalitas ini adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat yang tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Nah, atau singkatnya ini adalah suatu dampak yang ditimbulkan oleh suatu pihak ke pihak lainnya. Nah, eksternalitas menurut Pigou ini menjelaskan mengenai menginternalisasi biaya eksternal dengan proses pemasukannya ke dalam biaya produksi, hingga pada akhirnya level dari produksi akan berkurang secara otomatis. Ya, kita melihat di sini sudah ada dua tabel yang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, gambar satu ini sebelah kanan melambangkan kurva dengan tidak adanya intervensi dari pajak, sementara sebelah kiri itu terdapat intervensi dari suatu pajak. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa pada gambar sebelah kanan ini memiliki jumlah harga dan produsen yang lebih besar dibandingkan dengan gambar sebelah kiri.
Hal ini dikarenakan pengenaan pajak dapat menurunkan jumlah barang yang diterima oleh konsumen. Seperti contoh, misalkan pada harga 4.000 konsumen akan mendapatkan jumlah mie instan sebanyak 120 bungkus. Namun dengan adanya pajak 10%, maka konsumen hanya menerima harga sebesar 4,2.000 atau 4 lebih 2.000 dengan jumlah barang yang diterima sebanyak 100 bungkus. Nah, namun di sisi lain, produsen hanya menerima dengan harga sebesar 3,8.000. Selain itu, pemerintah juga menerima pajak sebesar presentasi dari harga barang yang terjual di pasar. Nah, oleh karena itu, di sini terjadi perbedaan yang signifikan antara grafik kurva di kanan dengan yang di kiri. Yang di kanan ini adalah harga maksimum tanpa intervensi pajak. Oleh karena itu, harganya relatif stabil dan harganya baik, harga tinggi dan produksi tinggi. Nah, namun di gambar sebelah kiri ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pajak, maka faktor produksi ini menurun dan tingkat konsumsi menurun. Oleh karena itu, di sini terjadi ketidakstabilan biaya yang dilakukan karena adanya pembebanan pajak kepada pasar atau suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahriza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang eksternalitas menurut Pigo. Nah, di sini gambar berikut adalah alternatif permisalan eksternalitas menurut Pigo. Nah, di sini adalah permisalan bagaimana jika ditetapkannya pajak Pigo dan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini dikarenakan ditetapkan pajak Pigo, maka untuk tetap untuk bisa membayar pajaknya, perusahaan melakukan pengurangan kuantitas dari barang tersebut. Dengan pengurangannya kuantitas, maka biaya yang sebelumnya dipakai untuk menambah kuantitas dialihkan ke pajak tersebut, sehingga perusahaan bisa tetap mempertahankan harga yang sama seperti sebelumnya tanpa perlu harus menaikkan harganya. Dikarenakan jika dinaikkan harganya, belum tentu masyarakat bisa membeli produk tersebut. Nah, pajak Pigo ini sendiri ditetapkan dikarenakan adanya efek eksternalitas dari suatu kegiatan manusia, misalnya perdagangan, misalnya itu salah satunya adalah kegiatan industri, yang mana dalam kegiatan industri biasanya terjadi suatu pembuangan limbah yang menyebabkan suatu dampak kepada pihak ketiga, misalnya masyarakat itu sendiri. Karena itu pajak Pigo ditetapkan. Berikutnya adalah kritik terhadap pemikiran Pigo. Meskipun pemikiran Pigo termasuk memegang elemen penting dalam eksternalitas, jarang sekali dalam kenyataan satu penyebaran hanya mempengaruhi satu penerima atau aspek kualitas lingkungan. Yang pada kenyataannya, dalam pengelolaan limbah dan energi berkelanjutan, seringkali berhadapan dengan situasi satu pencemaran mempengaruhi beberapa aspek lain, seperti misalnya kesehatan manusia, spesies, dan aspek-aspek lain yang dipengaruhi oleh limbah itu sendiri. Dan juga dapat elemen waktu yang diperlukan oleh alam untuk mengatasi masalah polusi atau limbah tersebut, sehingga tidak mungkin untuk menilai emisi dan menetapkan tingkat produksi. Lalu yang pada gambar 5,5 merupakan asumsi dari pemikiran Pigo, yang mana satu limbah pengotor hanya mempengaruhi satu penerima, misalnya manusia. Lalu yang gambar 5,6 ini memperlihatkan bahwa pada kenyataannya
satu elemen limbah atau pengotor bisa mempengaruhi elemen lain, misalnya bisa kesehatan masyarakat, bisa juga mempengaruhi makhluk-makhluk lain, atau dan juga mempengaruhi faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini, pendekatan yang cocok adalah di mana jumlah muatan lingkungan yang diatur secara berulang menjadi pilihan, yang mana dalam pendekatan berulang ini berhasil menunjukkan keberhasilan pada kasus-kasus tertentu, terutama pengelolaan sampah, dan dalam menentukan faktor keberhasilannya tentunya dibutuhkan pengoperasian yang efektif, yaitu kepatuhan pada regulasi nasional ataupun internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfan Syahidan, NPM 10070319110. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang kebetulan mendapat bagian, yaitu pajak lingkungan. Di sini ada pengertian dari pajak lingkungan. Pajak lingkungan adalah pajak yang sebagai iuran atau kontribusi yang diwajibkan kepada pihak tertentu, baik perorangan ataupun badan tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun abiotik, yang pentalaksanaannya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tujuan dari penerapan pajak lingkungan secara garis besar ialah untuk pelestarian lingkungan hidup. Dengan pengadaan penerapan pajak lingkungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan, seperti kegiatan penghijauan, dana untuk rehabilitas kawasan hutan yang telah rusak, dan lain-lain. Nah, di sini ada fungsi penerapan pajak lingkungan, yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi kebijakan atau fungal regulatory, yaitu pengadaan kebijakan tentang pajak lingkungan. Ini dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada fungsi stabilitas, yaitu keberadaan pajak yang berfungsi untuk menjaga kestabilitasan keadaan yang ada dalam keadaan ataupun kondisi tertentu. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan. Keberadaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi dana atau fungsi budgeting. Penerapan pajak lingkungan akan menjadi salah satu upaya atau jalan oleh pemerintah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, yang mana dana tersebut akan digunakan atau dialokasikan untuk kegiatan bernegara. Selanjutnya ada kriteria pajak lingkungan. Ada beberapa kriteria pajak lingkungan. Yang pertama adalah bersifat pajak dan bukan retribusi. Yang kedua, potensinya dapat memadai, kemudian tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, menjaga kelestarian lingkungan, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dan terakhir, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah, kabupaten, kota bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta harus hanya melayani masyarakat di wilayah daerah, kabupaten, kota yang bersangkutan. Penerapan pajak lingkungan di Indonesia. Seperti kita lihat di slide ini, yaitu proses pertimbangan penerapan pajak lingkungan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2006 sebagai salah satu upaya mengendalikan keadaan yang merugikan dan berdampak pada lingkungan. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagai insentif dan disinsentif terhadap lingkungan hidup. Next. Di sini ada bentuk penerapan pajak lingkungan. Bentuk penerapan pajak lingkungan secara umum terbagi menjadi 2, yaitu sistem pungutan wajib. Dengan menggunakan metode ini, pemungutan pajak dampak negatif pada lingkungan atau dalam kata lain parah keadaan lingkungan. Kemudian ada metode kedua, yaitu digunakan dalam penerapan pajak lingkungannya adalah metode tax credit. Metode ini juga dikenal dengan metode pemberian kredit pajak atau green incentive. Metode ini diterapkan dengan cara membersihkan kredit pajak kepada setiap orang yang mengkonsumsi barang-barang ramah lingkungan, sehingga hal ini akan melahirkan komunitas masyarakat akan bersedia mengeluarkan uang yang lebih banyak karena memilih barang-barang produk yang ramah lingkungan. Nah, pada umumnya metode ini diterapkan di negara-negara yang maju seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain sebagainya.